Pak Teguh belum dijadikan co-host. Bentar. Ya, saya manual unmute dulu, Pak. Oke, sudah. Pak Teguh, sudah jadi co-host, Pak. Oke. Coba, sudah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Oke, terdengar? mantap. Dengan jelas sekali, Pak. Oke, baik. Oke. Nah, Pak Teguh, kemarin sudah ada beberapa ini ya, beberapa peserta yang juga sudah ini ya, sudah apa? Sudah mengirim eh, dari Google Form yang Bapak berikan gitu ya, sudah terjawab beberapa, sangat banyak sekali ya yang menjawab. Kemudian pagi ini kita coba merefresh ya, ngobrol santai gitu. Itulah Pak sesungguhnya potret daripada sekolah-sekolah PAUD kita. Karena tenaga psikologinya mahal, karena psikiaternya Oke, juga mahal, karena oke. dokter-dokter yang membidangi untuk mengurus anak-anak atau mendeteksi anak-anak itu dengan biaya kalau didatangkan ke sekolah itu juga mahal. Jadi yang dilakukan sebatas itu, Pak. Maka eh bahasanya bukan kesalahan ya, Pak. Ini mau diapakan gitu. Mau diapakan? Saya sendiri itu kadang miris gitu ya, karena kita mencoba menjadi PAUD yang inklusif, yang tidak boleh menolak anak yang memang ditakdirkan oleh Allah punya kelebihan dan kekurangan gitu, Pak. Nah, dengan berbekal tadi refresh sebentar, Bapak mungkin nanti akan memberikan banyak hal gitu ya dalam 2 jam ke depan untuk membekali dulu kepada teman-teman yang hadir hari ini. Kemudian nanti teman-teman setelah 2 jam ini berlalu, nanti kita akan diskusi sebelum Pak Teguh keluar dari Zoom ini gitu. Iya, Tindak lanjutnya iya, bagaimana? iya, oke. Karena beliau adalah sahabat sahabat yang dipertemukan oleh Allah ya Pak baru saja gitu ya, yang punya kompetensi untuk bisa berbagi dengan teman-teman lebih maksimal. Beliau adalah dokter dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian beliau adalah kepala sekolah pada satu sekolah menengah atas SMA Dar El Salam, apa, salam. Dar El el salam. Salam. El Salam di Kota Hmm. Bekasi, di mana SMA-nya itu sudah ada tulisannya SMA inklusif gitu. Nah, ini nanti teman-teman dalam 2 jam ke depan silahkan untuk menyimak, mendengarkan, dan nanti kita akan ngobrol, tanya jawab dan sebagainya. Gitu ya Pak Teguh ya. Saya berikan waktu Ya. seluas-luasnya kepada Bapak. Dan yang hadir hari ini baru 174 Pak. Insya Allah nanti akan bertambah dan kita akan berbagi ilmu ya. Oke teman-teman, apakah sudah siap? Saya ingin teman-teman untuk bicara langsung. Saya sudah unmute. Apakah sudah siap untuk menerima materi dari Pak Teguh? Siap, Siap, insya Allah. siap, Insya siap, Allah. insya Allah. Siap, Bu. Oke, siap. Ready. Ya, Insya Allah siap. ready. Oke. Ya, saya unmute kembali. Silakan Pak Teguh, saya persilakan sekitar 1 jam 1 jam setengah ya Pak Teguh untuk membersamai teman-teman. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ya, Alhamdulillah, pagi ini saya sangat senang sekali bersama Ibu Nurul dan teman-teman sekalian, para pendidik jenjang PAUD, karena bisa diperkenankan untuk sharing, untuk berbagi, untuk diskusi secara resiprokal. Ya. Jadi mungkin nanti bisa saling memberikan masukan, karena mungkin case-nya sangat kaya, teman-teman memiliki case-case yang sangat kaya untuk kita bisa diskusikan pada pagi hari ini. Dan sepertinya saya bukan hanya merasa senang berada di sini, tapi juga merasa tersanjung karena tadi saya diperkenankan untuk berbagi di majelis yang cukup besar, cukup berpengaruh, ya, cukup berguna buat nusa dan bangsa. Alhamdulillah pagi ini saya diperkenankan untuk sharing. Mungkin yang berbicara ini tidak lebih pintar atau lebih cerdas, tetapi mungkin lebih dahulu membaca saja. Ya. Nah, karena itu nanti
saya sangat mengharapkan dari teman-teman guru, teman-teman pendidik semua aktif dan juga terlibat, ya, bagaimana yang digadang-gadang dalam pendidikan student center, ya, jadi berpusat pada peserta. Karena itu saya harapkan kita bisa saling aktif, ya, memberikan masukan dan juga pertanyaan ataupun sanggahan, ya, dipersilakan. Nah, jadi Bapak Ibu, izin saya membaca di Google Form ada juga bapak-bapak. Cuman kalau di sini apakah hadir bapak-bapaknya juga saya kurang paham. Tapi saya sebut bapak ibu aja ya. Karena di Google Form ada sekitar 2 atau 3 dari bapak-bapak ya. Mungkin saya sharing. Baik. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari judul tema acara ini, yaitu mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus di PAUD Aisyah. Nah, mohon maaf mungkin nanti pengambilan tema, ya, saya bingung itu menggunakan tema apa, ya saya gunakan mungkin yang ada relate-nya terkait dengan anak usia dini, ya. Jadi mungkin ini profil anak usia dini saya gunakan agar menstimulasi kita bisa melakukan relating terhadap anak-anak kita yang PAUD ini, jenjang PAUD. Nah, jadi bagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Ibu, bahwa saya memberikan Google Form dan alhamdulillah terakhir saya lacak itu sekitar 232 pengisi, ya, peserta atau partisipan atau responden itu 232 terakhir. Nah, saya gunakan sebagai asesmen awal, ya, sebagai analisis awal sehingga saya bisa memetakan, ya, gunanya adalah pemetaan dari 4 pertanyaan fundamental ini, ya, saya bisa mendapatkan informasi tentang Bapak dan Ibu terkait dengan mindset dan juga pola pikir. Karena arahnya ini akan ada pertama kali pasti kita berbicara tentang mindset dan juga pola pikir. Ya. Sebab kalau pola pikir dan mindset kita mungkin ke satu arah, maka praktek yang kita lakukan pasti ke arah tersebut. Ya. Ya. Sehingga ini sangat penting untuk kita tapaki pertama. Nah, sebagaimana tadi yang juga telah disebutkan bahwa Sekolah Dar El Salam ini telah menjadi sekolah inklusi sebenarnya dari tahun 2002, cuma kita fokus menerima dua peserta didik saat itu 2004. Ya, jadi tahun 2004 kita sudah menerima ASD dan juga Disnas atau ketunarunguan. Nah, saat itu, ya, regulasi tentang pendidikan inklusi belum ada. Itu Permendikbud 2009, ya. 70 baru keluarnya 2009. Nah, jadi Undang-Undang Sisdiknas 2003, ya. Belum spesifik menyentuh pendidikan inklusi. Nah, karena memang kita sudah membaca dari awal itu tentang halaman K pada tahun 94, ya. Sehingga pendidikan pasti ini arahnya ke sini, yaitu pendidikan inklusi, education for all. Maka Dar es Salaam sebisa mungkin berbenah untuk menjadi sekolah inklusi dari tahun 2004. Dan itu belum ada apa-apa. Masih sekolah Islam biasa, swasta Islam biasa. Kami terletak di pinggir sungai, ya, Sungai Cilengsi, dan juga dekat pertemuan Sungai Cilengsi dan Cikeas. Nah, ini justru memberikan eh, tantangan tersendiri bagi kami untuk mendidik yang di pinggir desa, ya, anak-anak yang di pinggir desa untuk mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas. Nah,
sumber-sumber itu hanya bisa kami dapatkan ketika terjadi case-case ataupun kasus-kasus itu ketika kami beli dari Amazon, buku-buku dari Amazon. Itu saja. Ya psikolog belum ada, dokter belum ada, akademisi juga sekolahnya di mana untuk pendidikan inklusi ini. Ya sehingga kami berlangganan buku-buku dari Amazon. Berlangganan dari buku-buku Amazon ya saat itu. Nah, kami amati sendiri, kami terapkan sendiri ya best practice-nya juga masih ya dipertanyakan ya. Namun kami terus berusaha. Terus. Nah, pada tahun 2009 ya baru ada Permendikbud dan sebagainya terkait dengan pendidikan inklusi atau sekolah inklusi. Beramai-ramai lah berebutan menjadi sekolah sasaran untuk mendapatkan ya tadi dana dan sebagainya. Namun kami tetap konsisten ya, kami tidak mengarahkan itu, kami coba mandiri. Karena pada dasarnya kalau berbasis proyek, ketika proyeknya hilang mati suri ya. Nah itu juga terjadi kan. Ketika dananya juga berkurang dan bahkan tidak ada, maka gerakan itu menjadi sepi kembali. Ya. Tapi kalau kami alhamdulillah terus berproses. Nah ini mungkin trajektori ya, perjalanan ataupun lintasan sekolah dari Salam bisa menjadi sekolah inklusi seperti sekarang. Ya. Jadi ketika saya berkali-kali ditanya, apakah yang dilakukan di sekolah Dar El Salam itu bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah lain? Jawaban saya bisa. Walaupun low cost, walaupun sekolah tersebut berbiaya rendah, iya. Walaupun sekolah tersebut biaya menengah, iya. Walaupun jadi setiap jenjang biaya ini bisa dilakukan. Ya, tentunya terkait dengan tadi trajektori, lintasan-lintasan. Ini sampai mana, ini sampai mana, ini sampai mana, ini sampai mana. Nah, jadi saya selalu bilang ketika ditanya apakah ini bisa diterapkan, bisa. Tapi apakah bisa langsung seperti saat ini, nggak bisa, gitu ya. Karena tadi pasti akan terlihat high cost-nya. Tapi kalau misalnya Dar es Salaam dari jenjang low cost, itu kita sudah menerapkan. Sampai saat ini pun kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, kita sangat low and cost ya, sangat-sangat rendah gitu. Ya, kalau di Tallahassee kan sekolah inklusinya 1 miliar per tahun per anak. Ya. Kalau kita 1.750.000 per tahun itu untuk SMA. Jauh banget kan bedanya. Itu dana bos. Nah baik, jadi apakah sekolah inklusi yang seperti negara-negara maju bisa diterapkan di Indonesia? Bisa, asal tadi berdasarkan asesmen sebuah sekolah. Baik, mungkin nanti kita elaborasi lebih lanjut. Saya ingin memaparkan apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu sampaikan, yaitu di pertanyaan pertama, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau disabilitas sebaiknya jangan digabung. Nah, ada yang menyetujui 23%. Iya, ya sangat setuju, jangan digabung. 23%. Ada yang setuju, itu 30%, paling banyak. Setuju, jangan digabung. Yang sangat setuju, 23%. Nah, terus yang tidak setuju, 28%, lumayan banyak. Nah, yang sangat tidak setuju, itu 19%. Ya, jadi ini paradigma. Ketika ada peserta didik disabilitas, ketika ada peserta didik disabilitas datang ke sekolah kita, nah ini paradigma kita akan bekerja. Digabung atau dipisah gitu. Nah, ini paradigma ya akan bekerja. Ketika kita mengatakan harus dipisah nih, ya maka pasti hampir bisa dipastikan arah nanti penanganan peserta didik ini tidak optimal, tidak maksimal. Ya karena dari paradigmanya memang sudah harusnya dipisah nih ya di sekolah khusus nih gitu kan. Nah, berbeda dengan yang nomor 4 ya, memang digabung, ayo digabung. Dengan disabilitas apapun, iya digabung. Nah, jadi paradigmanya yang digabung ya itu kalau ada keadaan-keadaan atau case-case tertentu baru bisa di-pull out atau dikeluarkan. Sementara kalau yang paradigmanya dipisah, ya, disiapkan dulu, baru digabung ke kelas.
Nah, ini sangat berbeda paradigma. Kalau dia nggak siap-siap, dia nggak bakalan gabung dengan kelasnya. Dia akan tereliminasi terus. Dia akan terrejection terus, tertolak terus. Nah, ini yang paling banyak di kita. Ya, ini mungkin akan kita pelan-pelan ya perbaiki, dan ini semuanya. Bahkan di salah satu daerah ketika saya mengisi, banyak yang mempertanyakan kenapa sih mereka sekolah di sekolah-sekolah kita, kenapa sih nggak sekolah di SLB atau sekolah khusus? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini paradigma kita harus shifting. Paradigma inklusi adalah mereka harus digabung sampai ada kasus-kasus tertentu, ya. Nah, baru nanti di pull out, lalu dimasukkan kembali. Nah, berbeda tadi, mereka di pull out dulu, dipisahin dulu, disiapkan, baru dimasukin ke kelas besar. Nah, ini tentunya tidak inklusif. Nah, ketika kita memiliki paradigma ini, maka bisa dipastikan tidak optimal hasilnya. Karena tadi ini harusnya dipisah nih, jangan digabung. Ini harusnya dipisah ya. Terus nanti ke depannya. Tetapi kalau tadi oke dipisah, digabung, sampai ada case-case tertentu, ya. Nah itu atau keadaan darurat ya, force majeure, ya. Nah itu baru di pull out ataupun diintervensi di luar. Ya sama kayak anak reguler, ketika dia sakit mah atau sakit perut, sakit kepala kan dia di pull out ke UKS sampai dia sehat, masukin lagi ke kelas ya, gitu. Nah begitu juga peserta didik dengan disabilitas. Digabung ketika ada case ataupun dia butuh intervensi secara individual, maka dia harus di pull out. Setelah selesai beberapa menit, masukkan kembali. Belajar kembali, interaksi kembali. Oke, pertanyaan kedua. Tingkat kompetensi saya dalam mengasesmen anak berkebutuhan khusus disabilitas. Ya, untuk yang sangat rendah 23%. Yang rendah itu 52% paling banyak. Yang tinggi 21%, yang sangat tinggi 4%. Ya, ya. Alhamdulillah. Yang penting kita sudah akan mau melangkah, ya, ya. Entah di step mana, entah di step yang 4 atau di step 3, step 2, step 1. Selama kita masih melangkah, itu tidak masalah. Nggak mesti harus cepat bareng selesai sampai duluan siapa dulu, tidak. Yang penting selama kita masih memulai melangkah, itu tidak masalah. Salah satu langkah yang kita lakukan adalah pada tahap ini. Ini langkah berikutnya. Mungkin Bapak Ibu sudah melangkah ratusan langkah. Nah, ini langkah berikutnya kita melangkah. Ya. Nah, jadi tingkat kompetensi dalam mengasesmen anak berkebutuhan khusus, ya, itu paling tinggi adalah rendah. Ya, sangat rendah juga, tinggi juga dibandingkan yang tinggi. Nah, karena itu selama kita masih melangkah, oke. Ya. Mungkin juga yang mengisi didasari ketawaduan ya, kerendahan hati ya, kalau saya rendah saja. Oke, pertanyaan ketiga, bidang akademik tidak terlalu penting untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, yang paling tinggi menjawab adalah ya, penting. Sangat penting ya. Jadi banyak yang menilai udah anak ABK sih akademiknya nggak terlalu penting gitu. Banyak sekali di luar sana yang menilai ini. Alhamdulillah kita melihat justru yang menilai yang lebih tinggi adalah yang mengatakan penting, penting gitu. Nah, terakhir pertanyaan fundamental, ya. Pengalaman Bapak Ibu sudah sangat kaya. Ada mungkin 3 responden ataupun 3 partisipan yang menjawab tidak ada, artinya belum memiliki pengalaman berinteraksi atau mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Yang paling banyak adalah speech delay. Nah, speech delay ya, keterlambatan berbicara. Nah, keterlambatan berbicara ya, ini kadang-kadang tadi benar ya yang sebagaimana partisipan ataupun peserta sampaikan bahwa bukan speech delay, malah non-verbal gitu ya. Bukan keterlambatan bicara, malah justru non-verbal, autistik non-verbal. Nah, jadi autism spectrum disorder tapi non-verbal. Nah, banyak yang menilainya sebagai speech aja, keterlambatan berbicara. Nah, nanti akan kita elaborasi ya.
Nah, ini paling banyak ya menurut data yang disampaikan Bapak Ibu. Atau bukan speech delay, tapi selective mutism. Artinya dia nggak mau berbicara dengan yang dia cocok. Dia diem aja, ditanya sampai kapan pun dia nggak bakal jawab, ya. Sampai dia menemukan hal yang cocok, ya, untuk dia berkata-kata, ya. Bahkan dia teriakin, dia diem aja. Nah, ada namanya selective mutism. Yang kedua, ADHD, ya. Ya. Jadi dia attention deficit hyperactive disorder. Jadi dia memang memiliki ya kehiperaktifan gerak paling banyak. Nah, ini juga kadang-kadang tersaru antara anak yang aktif biasa ya dengan aktif yang ada disordernya. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, yang berikutnya autism, autistic spectrum disorder. Nah, ini karakternya sudah mulai ada, harus hati-hati karena ASD ini memiliki perilaku karakternya, ada perilaku agresif dan perilaku destruktif. Perilaku agresif adalah tadi menyerang diri sendiri atau menyerang temannya atau orang lain. Kalau tindakan destruktif atau perilaku destruktif ini merusak barang milik sendiri dan barang milik orang lain. Nah, ini bisa nanti di shifting atau diintervensi, ya, diubah, dipindahkan perilaku-perilaku ini atau karakter-karakter ini dipindahkan menjadi perilaku yang bisa membuat dia belajar dengan baik, berinteraksi dengan baik. Nah, jadi ASD ini memang harus di asesmen betul, ya, apakah masih ada perilaku agresifnya, destruktifnya. Karena ada di beberapa negara maju kasus, karakter ASD ini salah satunya adalah membuang karakternya, membuang sesuatu dari jendela. Nah, ini bisa diintervensi. Jadi membuang sesuatu dari jendela. Dia pasti ketemu jendela, ada yang dia buang. Kasus terakhir di negara maju, salah satunya di Amerika Serikat, cuma lebih tepatnya saya lupa di kota mana, itu adiknya dari lantai 6, dibuang dari jendela. Nah, ini perilaku-perilaku agresif dan perilaku destruktif ini yang perlu untuk di-assessment, ya, sehingga nanti akan kita elaborasi. Selanjutnya lagi ada hiperaktif, ya, learning difficulties, ya. Kalau sekarang namanya specific learning disability. Ada disleksia, diskalkulia, disgrafia. Nah, itu namanya sekarang specific learning disability. Nah, ini juga perlu assessment sebenarnya dan comprehensive assessment. Bukan hanya psikolog, bukan hanya pendidik, bukan hanya psikolog, bukan hanya pendidik, tetapi juga dari tingkat medik dan neuroscience, ya, sebenarnya. Kadang-kadang ada anak-anak yang memang tidak bisa membaca dan menulis, ya, karena memang ada jaringan-jaringan yang tidak lengkap. Nah, seperti ini pasti dia diajarkan bukan membaca dan menulis lagi, tetapi diganti, nanti ada kompensatorisnya. Tantrum. Nah, tantrum ini sebenarnya tantrum itu untuk semua anak, atau kita pun bisa tantrum gitu ya. Tantrum ini berawal dari relasi kuasa, kekuasaan yang kita miliki. Kita ingin unjuk kuasa. Tapi kalau untuk anak-anak disabilitas atau peserta didik disabilitas, itu namanya meltdown. Jadi munculnya dari keputusasaan. Ya, munculnya dari, kenapa sih saya mau begini kok pada nggak ngerti semua. Nah, seperti itu. Bukan harus ini nggak, harus dikabulin nggak, harus, bukan begitu. Tetapi muncul dari rasa, gimana ya, makanya dia sedih gitu. Muncul dari kesedihan. Nah, tapi kalau tantrum tadi bisa unjuk kuasa, beliin balon nggak? Kalau nggak beliin balon, saya nangis nih, misalnya. Tapi kalau kalau disability itu nangis ataupun yang bentuknya mungkin sama, ngamuk gitu, karena tadi ya dia ingin dipahami tapi tidak ada yang paham dengan dirinya. Nah, itu meltdown. Ya, deafness, slow response. Nah, slow response ini apa? Maksudnya mungkin intellectual disability
atau mungkin juga masuk karena ini 2%, ada 2% dari 232 orang, 2% menjawab slow response ya. Nah, ini mungkin masuknya adalah slow learner mungkin ya, slow learner atau kalau sekarang intellectual disability ditandai dengan intellectual quotient-nya di bawah 70 ya. Kalau 80 di bawah 80 mungkin masih masuknya tadi ya slow learner ataupun borderline dan sebagainya. Lack of focus. Jadi fokus yang maksudnya ini mungkin ADHD juga ya atau ADD ya, attention deficit disorder. Nah, jadi ini pengalaman Bapak Ibu yang coba saya bisa grafiskan gitu ya. Jadi case-case ini sangat kaya karena itu saya sangat mengharapkan Bapak Ibu sangat aktif ya, terlibat aktif. Nah, tapi dari ini semua tadi pertanyaan tentang kompetensi ya, tentang apa namanya ragam disability, pertanyaan tentang apa namanya apakah dipisah atau digabung ya. Nah, tetapi selama kita masih memiliki semangat untuk terus belajar, maka ya kita sangat optimis ya, untuk mewujudkan semua anak bisa belajar education. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mungkin mendengar keaktifan Bapak Ibu untuk memberikan interpretasi dari gambar ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menafsirkan dari gambar ini, silakan. Mungkin di apa unmute dulu Bu Ibu untuk memberikan interpretasi atau penafsiran, silakan dari gambar Siap. ini. Baik, teman-teman boleh raise hand dulu. Ya, raise hand dan on cam ya. Jadi ada syaratnya Pak Teguh. Oh, Raise hand boleh. dan on cam. Yang pertama Oh, nanti iya. dapat pulsa 25.000. Silakan. Oh, alhamdulillah. Ya. Iya, raise hand dan on cam. Yang mau menanggapi gambar di depan. Oke, Bu Nur Mahdia, Silakan Bu silakan. Nur. Ya. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mahdia dari PAUD Alfat Kabupaten Bogor, Pak. Iya. Sedikit saya mungkin mau mengartikan gambar di layar saat ini adalah terlihatnya dalam, tapi kenyataannya itu tidak terlalu dalam gitu. Rendah aja gitu, nggak terlalu dalam. Seperti dia sih Pak. Jadi terlihatnya tuh kayak sulit, tapi sebenarnya kita bisa menanganinya gitu, bisa ingin aja sih Pak. Ya, bagus sekali Bu Nur. Mungkin ada yang lain, silakan. Oke, terima kasih Bu Nur. Ya, raise hand and on cam. Silahkan yang mau menanggapi. Yang kedua, pulsa yang kedua boleh. Oke, sepertinya satu. Oh, ada lagi nih. Silakan Teh Kristina. Oke, mencoba berpendapat terkait dengan itu, terkait dengan gambar. Sepertinya orang itu karena dia tidak yakin, padahal sebenarnya posisi air itu dangkal ya. Jadi dia takut mencoba untuk berdiri. Nah, jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya dia panik. Lebih ke begitu, mungkin kesimpulan saya begitu. Oke, Pak Teguh cukup dua dulu. Cukup. Ya. Alhamdulillah. Jadi ya dua penafsiran ataupun dua interpretasi terkait dengan gambar ini. Ya, terkadang memang ketenggelaman itu jangan-jangan dari pikiran kita sendiri. Jadi memang ada blok, ada dinding, ada air yang cukup besar, samudra yang cukup besar ya untuk menghalangi kita untuk ya tadi membuka potensi. Karena pada dasarnya kita semua manusia kan diprogram ya diciptakan bisa mempelajari apapun ya bagaimana mungkin kita yang lampau ya Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi kan punya potensi untuk mempelajari apapun, dia bisa mempelajari apapun. Nah, cuman kadang ya manusia itu yang kadang-kadang tadi saya ini nggak bisa nih, saya nggak bisa gitu, saya ini nggak bisa. Nah, jadi yuk
Dari tadi mungkin gambaran-gambaran tadi, oke, ini baseline saya terkait hal ini, ya saya bisa. Cuman memang harus bertahap. Berarti kalau Dar es Salam tadi dari 2004, sekarang 2024, maka kami cukup lama berjalan selama 20 tahun untuk fokus dalam pendidikan inklusi. Dan kami sampai saat ini terus belajar. Karena tidak ada panacea dalam pendidikan inklusi. Tidak ada satu obat mujarab yang bisa semuanya jadi bagus begini, tidak ada. Bahkan di dalam riset dinyatakan 600 ASD, 600 autistik ya, autism spectrum disorder, 600 kasus itu memiliki 600 intervensi. Artinya sangat individual sekali, sangat beragam sekali. Jadi di pendidikan inklusi ya, sekolah inklusi, satuan pendidikan inklusi tidak ada panacea, tidak ada obat mujarab untuk semua penyakit ya. Semua satu metodologi yang mujarab untuk semua peserta didik tidak ada. Nah, itu juga yang di apa namanya mungkin di dalam kurikulum Merdeka seperti itu. Makanya ada asesmen diagnostik gitu ya, ada asesmen awal gitu ya. Ya, karena tidak ada pendekatan terbaik ataupun metodologi terbaik untuk mengembangkan manusia dengan satu cara saja, tidak. Tapi multiple ways for learning. Oke, baik Bapak Ibu, jadi kita harus untuk bisa ya maju dan sebagainya harus memiliki, nah ini ada dua nih gambar ini ya, jadi penting kita mengubah mindset ya, mungkin yang awalnya adalah fixed mindset ya, yang terkunci ya, jadi tetap. Nah, ada growth mindset ya, mindset yang bertumbuh. Nah, guru itu tidak bisa atau pendidik tidak bisa menggunakan fixed mindset. Udahlah, ya bisa sih, tetapi yang menjadi korban adalah bisa, tapi yang menjadi korban adalah murid-murid nanti, peserta didiknya. Tetapi ketika guru memiliki ataupun pendidik memiliki growth mindset, maka yang paling beruntung adalah peserta didik dan dirinya serta seluruh keluarga. Karena dia akan senantiasa belajar, senantiasa mengupgrading, ya, mengupgrading dirinya. Ya. Nah inilah yang kunci untuk mengamalkan sebuah hadis, tolabul ini fardhatun ala kulli muslim. Setiap muslim ataupun muslimah wajib fardu ain hukumnya menuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu pasti dia memiliki growth mindset. Nggak bisa fixed mindset. Karena fixed mindset ilmu nggak mungkin masuk. Ya. Tapi kalau growth mindset, dia pasti upgrading dirinya. Nah, tidak mengalami stagnasi. Dia akan terus bertumbuh sampai dia bertemu dengan Rob. Nah, ini mindset ini penting untuk kita. Ya, mindset ini penting untuk kita memiliki mindset yang bertumbuh. Ciri-cirinya gini, ya, secara langsung, ketika kita bertemu dengan soal-soal yang sulit, pasti lisan kita atau lidah kita berkata begini, ketika ada yang sulit, ini gimana ya caranya? Ya, ketika ketemu hal yang sulit, ini gimana ya caranya? Ketika kita bertanya gimana caranya, nah kita akan digerakkan untuk mencari jawaban. Ya bisa nanya ke orang lain. Nanti orang lain juga punya growth mindset. Oh jadi saya juga nggak tahu. Yuk kita ganggu kepala sekolah. Iya nanya ke kepala sekolah. Oh kepala sekolahnya juga punya growth mindset. Yuk kita ganggu pengawas. Iya. Sampai nanti terus. Nah berhentinya di fixed mindset biasanya. Ya jadi kalau guru yang atau pendidik yang growth mindset, ini gimana ya caranya? Tanya kepala sekolah. Ya udahlah Bu, kalau terlalu dipusingin yang baik. Nah itu kepala sekolahnya mentok di situ biasanya. Fixed mindset. Nah, tapi kalau yang grow mindset ketemu dengan grow, dia akan terus mencari itu, ya. Nah, ini yang kami alami ketika kami bertemu dengan case begini, nih gimana ya caranya beli buku ini, ini gimana ya caranya, ya. Akhirnya kita temukan ketika tahun 2017 kita temukan UPI itu membuka S3 pendidikan khusus. Nah, coba kita tes ke sana, alhamdulillah ya lulus tes dan alhamdulillah tepat waktu ya dan cum laude ya. Alhamdulillah dengan growth mindset ini kita terus akan mencari
yang paling diuntungkan adalah tadi peserta didik kita, ya, guru-guru, ya, dan juga keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, hendaknya kita harus memiliki grow mindset. Ciri-ciri yang tadi grow mindset, ketemu soal yang susah atau kasus yang susah, dia akan berkata, ini gimana ya caranya? Tapi kalau yang fixed mindset, udahlah, susah, nyerahlah gitu. Udah nggak bisa, udah bukan urusan. Nah, itu seperti itu. Anak orang ini bukan anak saya. Nah, itu fixed mindset. Yang seperti ini, ya, dia akan tidak bahagia dalam mendidik, dalam mengajar. Tapi kalau grow mindset, dimanapun dia akan belajar, mengajar, beraktivitas, ya, dia akan diliputi kebahagiaan. Nah, ini berdasarkan riset dan berdasarkan pengalaman juga. Jadi grow mindset itu harus ada dalam pendidikan, ya. Karena learning itu berakar dari grow mindset. Murid-murid yang grow mindset biasanya akan lebih cepat belajar dibandingkan tadi susah, nggak bisa. Oke, berikutnya lagi. Ini mungkin 2 peserta melakukan interpretasi. Silakan. 2 peserta untuk melakukan Ya. interpretasi dari gambar ini. Ya, silakan teman-teman. Present untuk Silakan. menanggapi. Mohon maaf, ada beberapa merek yang belum ditutup, ya, bukan endorse. Ya, Silakan. sepertinya teman-teman, oke. Teh Reni di on cam Teh. Oke. Ya, Teh Reni dulu baru Teh Robiah ya. Silakan Teh Reni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah di-unmute, coba. Iya, kalau saya lihat dari gambar yang saya lihat ini berbagai macam botol gitu ya. Baik dari berbagai bahan dan juga ukuran. Seperti itu. Hanya itu saja sih yang saya lihat, Bapak. Oke, cukup Teh, itu saja. Ya, itu saja. Ya, oke, kita coba ke Teh Robiah. Dari mana Teh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abang. Kalau dari gambar itu ya, jadi cenderung kita sebagai guru mulai beli anak ya, sebelum tahu isinya tuh anak tuh apa gitu Bunda. Terus kalau botol yang kosong itu, Oke. Jadi yang Teteh lihat kiasan ya. ya Bunda, Yang ngelek suara saya atau suara Teh Robiah ya? oh saya Bunda. Ya, ya. Silakan Nah, gimana Teh diulang. kan ada berbagai jenis macam botol ya, ada botol kosong, gelas kosong. Jadi itu gelas kosong itu terserah kita mau ngisinya dengan apa Bunda itu. Dengan hal yang positif kah atau dengan hal-hal yang negatif gitu Bunda. Mungkin itu saja. Oke. Siap. Oke. Siap. Oke, silakan Pak Teguh, 2 saja cukup dulu ya. Jadi yang satunya Iya. kiasan, satunya langsung real. Oke, baik. Baik, nah jadi yang kita lihat ini adalah wadah, betul ya. Ya, yang mungkin guru basicnya matematika melihatnya bangun ruang atau bentuk-bentuk ya. Bagaimana. Nah, terus juga kita melihat tadi isi ataupun kosong yang siap diisi ya, secara metafora gitu ya, bahwa ini adalah anak-anak ya. Nah, iya, kalau memang kita lihat, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari perspektif cara membukanya. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat perspektif cara membukanya. Cara membukanya berbeda-beda. Ya, entah itu ada isinya atau tidak, atau kita mau menuangkan isi atau mengambil isi, ya, itu cara membukanya berbeda-beda. Ada yang langsung bisa diminum ya, itu nggak usah dibuka lagi ya. Ada yang butuh effort sedikit ya, ada yang memang dibutuhkan
membutuhkan alat bantu, ya, gitu ya. Ada yang membutuhkan alat bantu sederhana yang memang sudah ada di situ alat bantunya. Ada yang ya tadi alat bantu yang berupa sedotan gitu ya untuk membukanya. Ada yang memang membutuhkan alat bantu kompleks dan effort yang juga cukup kompleks ya. Ya sebagaimana gambar terakhir saya pernah mencoba membuka kaleng cat yang 5 kilo seperti ini ya, itu ternyata nggak mudah juga ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari perspektif membukanya. Ya, jadi kalau kita metaforkan tadi ke anak-anak, ya di hadapan kita memang ada beragam anak-anak yang memang bisa langsung belajar, langsung dia siap untuk belajar. Ada yang memang butuh effort untuk dibantu agar dia bisa belajar. Ada yang memang butuh effort dan alat bantu. Gitu. Nah ini sangat beragam peserta didik kita di dalam kelas. Ketika kita mampu mengenali mereka, maka ya tadi kita sedang menyusun keberhasilan di masa depannya. Kegagalan kita mengenal dia, mengenal peserta didik dia, maka ini ya, maka kita ketika kita gagal mengenali mereka, maka kita sedang menyusun kegagalan di masa depan. Ya, mereka nanti akan dirobek berkali-kali oleh kita, oleh teman-temannya, ya terutama yang anak-anak disabilitas. Ya, karena ketidaktahuan kita, pendidik, ya tidak kenalnya kita dengan mereka, ya tidak kenalnya teman-temannya kepada mereka. Ya, nah jadi gambar ini saya maksudkan untuk kita berkontemplasi, kita merenung bahwa oke, di kelas kita itu sangat beragam, ya. Kelas kita sangat beragam, ya. Kita harus mengenali mereka, ya. Mengenal tentunya bukan hanya nama, bukan hanya tentang siapa namanya, ya, di mana rumahnya, tetapi lebih jauh dari itu, ya. Lebih jauh dari itu. Oke. Ya, izin Pak Teguh, ini memang Ya, ada pengganggu. Jadi setiap kelas itu memang ada yang seperti di chat gitu, Pak. Izin saya hapus-hapus dulu. Teman-teman nggak ya, usah gavok ya. Jadi ya. langsung tetap di kelas saja di sama Pak Teguh. Oke, Silakan Pak baik. diteruskan. Baik, baik. Nah, cuman yang perlu kita catat ini, Ibu, Bapak ya. Semakin dini mereka dikenali, diintervensi, dididik, semakin baik hasilnya. Itu semua sepakat berdasarkan riset dan empiris ya, implementasi di lapangan. Jadi semakin dini, semakin kecil mereka dikenali, dididik, diintervensi, maka semakin baik hasilnya. Itu bukan hanya PDBK, bukan hanya berkebutuhan khusus saja, tetapi seluruh peserta didik. Semakin dini mereka dikenali, semakin dini dia dididik, ya. Ya, dididik jangan disimplifikasi, artinya semakin dini diajarin baca, bukan seperti itu, tetapi dididik, ya, bukan hanya kalistung dan sebagainya, dididik secara arti luas, ya. Nah, termasuk PDBK berkebutuhan khusus, semakin dini dia dikenali, semakin dini dia diintervensi, ya, bahkan di terapi, ya. Nah, biasanya 3 tuh terapinya, ada terapi TW, terapi bicara, teori integratif, ada ABA, teori perilaku, ada CBT juga ya. Ketika dia mulai SMP SMA ada CBT, ada baterai tes yang lain. Jadi semakin dini mereka dikenali semakin baik. Nah, kalau dulu mungkin negara negara maju ya, itu untuk melihat peserta didik itu PDBK atau bukan setelah usia 2 tahun. Nah, jadi batasnya dulu, kalau dulu tuh di negara maju 2 tahun. Nah, sekarang kita juga biasanya 2 tahun ya. Jadi dokter tumbuh kembang, ya psikolog dan sebagainya biasanya melihatnya dari 2 tahun. Apakah tumbuh kembangnya ini baik atau tidak. Nah, di negara maju, mungkin juga termasuk di negara kita, ya sudah
bisa melihat bukan 2 tahun, tapi semenjak kelahiran. Semenjak kelahiran, apakah ini PDBK atau bukan? Disabilitas apa? Mulai semenjak lahir. Nah, mungkin di kita juga sudah bisa nih mengenal dari sejak lahir ya dengan dokter tumbuh kembang, dengan kecanggihan, dengan mungkin literatur yang ada digunakan, baterai test ataupun alat asesmen yang ada mungkin dari lahir. Nah, tapi negara maju sekarang lebih canggih lagi ya. Makin ke depan itu makin maju lagi dari semenjak kehamilan ya diketahui ya, jadi ketika sudah terbentuk ya, sudah bernyawa, itu bisa diketahui nanti lahir akan disabilitas, sehingga disiapkan tuh intervensi dari awal semenjak dini, semenjak bayi dan sebagainya. Nah, makin maju lagi di negara maju, kita belum bisa nyimbangin. Nah, di negara maju untuk mengenal disability atau bukan itu semenjak terbentuknya cairan amnion, mungkin seminggu atau 2 minggu berhubungan sebelum terbentuknya zigot, itu sudah bisa ya terdeteksi ya apakah bayi ini disabilitas atau bukan, sehingga intervensinya 2. Kalau dulu ditawarkan tetap lahir dengan disabilitas atau diaborsi gitu ya, diaborsi. Nah, kalau dulu 2 ini biasanya orang tuanya karena masih cairan amnion ya diaborsi ya. Ada juga yang tangguh dan sabar, nggak apa-apa, belum tentu kok, siapa tahu lahirnya normal dan sebagainya, misalnya kan tipikal, reguler dan sebagainya. Nah, kalau sekarang dengan kecanggihan saat ini tapi masih debatable karena terkait dengan etik ya, kemanusiaan, tawarannya ada 3: lahir dengan disabilitas, lahir dengan atau diaborsi, atau direkayasa genetikanya ya, di CRISPR namanya, itu diganti dia. Nah, ini masih debatable tadi. Nah, jadi memang perkembangan ini terus dinamis. Nah, kalau di kita paling sampai bayi tadi, ketika bayi ada alat-alat asesmennya untuk melihat apakah ini disabilitas apa, itu sudah ada kalau di Indonesia. Tapi biasanya kalau yang masih pakai eh, metode-metode klasik itu 2 tahun gitu, bisa ditentukan pas 2 tahun ya. Seperti itu. Tapi intinya semakin dini kita kenali, semakin cepat kita kenali, semakin dini kita didik, itu semakin baik hasilnya. Di beberapa perguruan tinggi negeri ada alumni dari SMA kita, itu ada yang intellectual disability, ringan, ada yang tunarungu kemarin juga lulus dari dari UIN Jogja, ya. Terus ada yang learning disability juga ada lulus untuk Politeknik Negeri Jakarta. Nah, jadi semakin dini dan terus simultan pendidikan makin baik hasilnya. Dan ini tentunya banyak yang bertanya, termasuk orang tua ke saya, termasuk ya teman-teman di kementerian juga banyak yang nanya. Itu kan sekolah inklusi yang untung PDBK. Kalau anak-anak reguler dan tipikal untungnya apa? Nah, gitu. Jadi kalau di kelas itu ada anak ABK, anak reguler itu untungnya apa dong? Kalau anak ABK jelas untung karena dia dapat role model yang banyak. Role model ini, role model reguler gini. Dia jadi banyak role model sehingga terbentuklah interaksi sosial yang baik. Sehingga muncul juga pengembangan-pengembangan secara bertahap sesuai dengan tumbuh kembangnya. Ini benefit untuk PDBK, untuk berkebutuhan khusus. Tapi untuk yang reguler, yang tipikal apa untungnya? Sangat untung. Ya. Karena berdasarkan literatur dan juga pengalaman, mereka akan mengalami peningkatan tiga potensi: intellectual quotient yang meningkat, emotional quotient yang meningkat, adversity quotient yang meningkat. Jadi intellectual quotient-nya meningkat ya karena tadi dua quotient yang ada di dalam dirinya meningkat, maka otomatis ikut naik intellectual quotient-nya. Emotional quotient, empatinya itu akan berkecamuk dalam dirinya. Dia akan dengan sendiri dia akan membantu temannya, ya. Dia akan mencoba memahami temannya.
adversity quotient, kecerdasan ketahan malangan atau kecerdasan daya juangnya muncul ketika dia melihat temannya itu berusaha mengatasi kedisabilitasannya. Ya, dia berusaha coba di antara kedisabilitasannya ini dia coba tetap belajar. Ini anak-anak reguler mengamati. Dan lingkungan seperti ini nggak bisa direkayasa. Ya, nature ada di kelas gitu. Nah ini yang lingkungan-lingkungan ini yang nggak bisa ada gitu ya di kelas-kelas yang lain. Makanya ada peserta didik yang mau keluar saat itu ketika kaget di awal-awal, kok kelas kayak gini ya? Saya belum pernah nih mengalami kelas kayak gini. Dia minta keluar sama ayah ibunya, diminta keluar. Terus saya bilang ke ayah ibunya, baik, bagi saya nggak apa-apa keluar karena anak itu sekolah harus berbahagia di tempat yang paling berbahagia. Tapi sebelum keluar, coba amati dulu kakak kelas dan adik kelas yang reguler, yang tipikal, yang cantik, yang ganteng, yang pintar, kok nggak keluar? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang berbeda sehingga dia nggak keluar. Nah, anak itu akhirnya mengamati seminggu, 2 minggu sampai dia lulus, ya nggak keluar. Dan hasilnya juga cukup bagus, ya dia masuk dalam universitas yang dia ingini. Nah, jadi benefit ini terjadi secara resiprokal, ya apa namanya saling memberikan benefit tuh. Reguler memberikan benefit ke PDBK, PDBK memberikan benefit ya kepada reguler. Jadi salah kalau yang mengatakan itu untuk PDBK saja yang reguler. Ini untuk yang berkebutuhan khusus saja, yang lain enggak. Iya, itu bisa terjadi kalau tidak ada pengkondisian kelas. Nah, tidak ada namanya mungkin social engineering tadi pembentukan sosial. Iya, hancur-hancuran yang reguler membuli ABK, ya PDBK, yang PDBK akan bertindak destruktif, ya agresif. Iya, kalau memang lingkungannya nggak di maintain. Oke, jadi semakin dini maka tugas kita adalah mengenali, mengasesmen. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Nah ini mungkin sedikit ada 3 yang memang menjadi arsenal kita, yang menjadi senjata kita, yang menjadi arsenal, menjadi apa namanya pegangan kita untuk mengajar di kelas inklusif. Ya. Nah, tapi tadi sebagaimana yang di awal saya disclaimer, fokus saya di sini adalah dalam setting kelas inklusif. Tapi bagi teman-teman yang mau bertanya dalam setting kelas khusus juga nanti nggak masalah. Artinya kita akan diskusikan juga. Tapi lebih utama saya akan memberikan contoh-contoh karena ini challenge-nya lebih tinggi, yaitu kelas-kelas inklusif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan berbicara dengan 3 arsenal ini, 3 fundamental ini yang ada di kelas inklusif, tapi mungkin karena waktu yang mungkin sangat terbatas, mungkin nanti yang akan kita sempat bahas ada di poin 1 ya. Nah, 2 dan 3 mungkin nanti dalam kesempatan lain dan dalam mungkin yang lebih di powerful, ya offline misalnya, di beberapa hari dan sebagainya. Tapi mungkin di asesmen ini pun kita juga belum selesai ya. Karena tadi ya, 2 jam ini mungkin hanya bisa memberikan dampak pada perubahan mindset ya. Mindset aja gitu, mindset. Oke, berarti bisa begini, bisa begini. Dan mungkin juga menjadi langkah dan peta motivasi untuk teman-teman ke depan untuk mencari yang lebih elaboratif dan eksploratif lagi. Nah, kita dalam proses ini akan berbicara tentang asesmen. Nah, jadi untuk memberikan 3 hal ini powerful, ini nggak hanya cukup kecerdasan, kompetensi kognisi ya, bukan hanya itu, tetapi juga ada semacam tadi emotional quotient, kesabaran, ya, empati yang tinggi, ya, terus juga rasa ya, kasih sayang, ya, terus rendah hati,
ya bekerja sama. Kan kunci kolaborasi kan rendah hati. Orang tinggi hati nggak bakal bisa berkolaborasi. Ya, jadi harus rendah hati. Ya, karena kan kolaborasi itu adalah kekuatan saya adalah kelemahan kamu. Kelemahan saya adalah kekuatan kamu. Ya, kamu sepenting aku gitu. Jadi kolaborasi itu adalah seperti itu. Makanya rendah hati itu menjadi kunci untuk mewujudkan kolaborasi. Nah, dari kolaborasi ini kita bisa bikin banyak metodologi. Ada namanya co-teaching, ya. Ada yang namanya collaborative learning dan sebagainya. Itu dengan kolaborasi ini kita bikin bisa banyak model. Tapi kita nggak bakalan bisa bikin kolaborasi kalau kita tidak rendah hati. Ya. Atau kita kosong kognisi, kosong kompetensi. Ini juga mau ngapain? Ya, kamu ini ya nggak tahu, kamu ini ya, sama juga. Jadi dalam hal ini ya kognisi ya dengan tadi emosi ya, emosi ini nggak diidentikan dengan marah ya. Ini salah satunya aja kalau jadi emosi itu ada 6 kan, nah, itu kita gunakan. Baik Bapak Ibu, jadi 3 hal ini yang menjadi senjata ya, poin penting untuk mendidik semua anak sebenarnya, bukan hanya ABK saja, tapi semua anak. Adanya asesmen, adanya pembelajaran, learning, ya, dan evaluasi untuk memperbaiki tadi secara simultan. Ya, makanya kan di Indonesia tuh ada beberapa artikel luar negeri schooling without learning, ya, schooling without learning, sekolah tanpa belajar. Itu bagus sekali. Ya. Justru kalau yang penting kan belajar, buat apa sekolah kalau dia nggak belajar gitu ya. Nah, jadi learning itu sangat penting untuk dihadirkan. Nah, ini intinya. Tetapi sebelum untuk mewujudkan learning dan intervensi yang terbaik, harus ada asesmen yang cukup baik ya. Nah, ini. Jadi asesmen itu, mohon maaf ada tipe sedikit ya, akademik dan non akademik kurang lebih. Nah, jadi asesmen itu kita bagi 2, yaitu ada asesmen akademik dan asesmen non akademik. Sebenarnya banyak, ada 12 ranah kurang lebih untuk di asesmen. Tetapi kita sederhanakan saja menjadi akademik dan non akademik. Nah, asesmen bersifat dinamis dan terus berkembang. Jadi asesmen itu dinamis dan cukup berkembang ya. Makanya saya gunakan simbol robotik gitu ya. Karena sekarang itu semakin kita gunakan teknologi dengan baik, dengan kebijakan kita sebagai human, sebagai manusia, hasilnya lebih powerful. Ya, jadi dan sebelum asesmen biasa ada transcendennya, ada sisi religiusitasnya, kita berdoa kepada Allah ya. Ya Allah, bantu hamba, ini peserta didik adalah hambamu, datang kepadaku, ya. Aku ingin mendidiknya, aku ingin mengasesmennya di awal ini, bantu hamba ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir gitu. Dan tambah transendennya gitu ya di awal, religiusitasnya ditambah. Nah, ketika kita gunakan asesmen yang bersifat dinamis dan berkembang ini, maka semakin baik hasilnya. Nah, untuk tingkat PAUD ya, tentunya akademiknya tidak bisa kita gunakan Kalistung. Tapi kalau untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, Kalistung menjadi poin penting untuk membaca kebutuhan dia, baseline dia dalam belajar. Tapi kalau untuk PAUD, ya PAUD ini akademiknya itu berupa prerequisite. Ya. Apakah dia sudah mengenal ini, apakah dia sudah mengenal itu sebagai syarat untuk membaca, apakah dia punya suara untuk berbicara, apakah ini masuk ke ranah-ranah akademik. Nah, kalau non akademik biasanya di PAUD ini, apakah toiletingnya ini sudah baik, apakah feeding ya makannya, pola makan, jenis-jenis makanannya ya. Nah, ini juga non akademik biasanya dari PAUD sampai SMA saya gunakan tadi toileting, feeding, sleeping, pola tidurnya. Pola tidurnya apakah sudah bagus atau babak belur.
Nah, biasanya saya juga mengasesmen remaja-remaja yang reguler yang dilihat mengalami mental illness. Saya asesmen pertama adalah pola tidurnya. Pola tidurnya gimana? Pola makannya gimana? Kalau ada gangguan di pola makan dan di pola tidur, ini sudah masuk dalam level yang cukup membahayakan ya. Karena nanti yang terganggu fisiknya, dari fisikis menjadi fisik. Ya. Nah, jadi di non akademik ini toileting ya. Nanti karena saya sifatnya grafis, Bapak Ibu silakan saja mencatat ya. Ya, jadi ini global sekali ya saya jelaskan. Ya, sebab nanti kalau banyak-banyak statement jadi kurang menarik dan juga membatasi. Tapi kalau ini saya bisa explore ya. Jadi biasa saya presentasi seperti ini. Bapak Ibu silakan catat yang dirasa sangat penting, dirasa sangat berguna untuk diterapkan, ya itu silakan dicatat. Ya, jadi non akademik itu sleepingnya juga periksa pola tidurnya, ya. Terus toiletingnya, ya. Terus feedingnya, makannya. Ada waktu itu ada kasus anak SMP ya, kelas 1, kelas 7 itu masih memakan ya yang dia temukan di bawah, salah satunya di sela-sela ubin ya, di korek-korek kotornya dimakan. Nah, ini kan salah satu perilaku yang memang harus diintervensi. Nah, itu istilahnya ketika kita mau mencari contoh intervensi di negara maju, kan pasti kasus ini dialami negara maju dan bagaimana intervensinya mereka tulis dalam jurnal bereputasi. Nah, ini apa istilahnya ya? Nah, itu yang agak mungkin tantangan buat kita, istilahnya apa? Makan yang sembarang makanan gitu ya. Termasuk tadi di ubin, saya perhatikan di keramik, itu ada selasanya kan ada kotor, dikumpulin dia makan. Ini apa ya? Kasus seperti ini apa ya? Padahal udah SMP. Nah, ternyata saya temukan istilahnya namanya pika. Ya, pika. Nah, jadi jika dia makan sesuatu ya yang memang bukan makanan. Nah, itu intervensinya nanti goals-nya atau ujungnya adalah dia mengerti konsep makanan adalah apa yang ada di atas meja gitu. Konsekuensinya nanti makanan yang ditaruh bukan di atas meja dia tidak akan makan gitu. Goalsnya begitu. Nah, jadi eh, kita pindahkan makanan itu adalah apa yang berada di atas meja. Nah, di atas meja itu bisa nanti sama orang tua, sama guru, sama teman-temannya itu bantu melakukan intervensi untuk shifting, mengubah konsepnya, ya. Terus ada istilah ini. Jadi ketika case ada di hadapan kita untuk mencari contoh, untuk melakukan ATM, amati tiru modifikasi, kita harus tahu istilahnya apa nih di negara maju. Ini apa ya gitu ya. Nah, baru kita nanti akan dapat contoh intervensinya atau bahasa terapis itu terapinya gitu ya. Tapi kalau kami di pendidikan menyebutnya intervensi atau pembelajaran, learning aja gitu. Kita nggak menyebutnya terapi atau treatment, ya itu bahasa-bahasa orang-orang medis dan dan psikologi ya, psikologi. Ya. Kami menyebutnya sebagai intervensi dan juga ya intervensi juga masih istilahnya psikologi gitu, tapi masih mending lah kita gunakan intervensi. Nah, jadi non akademik ini penting untuk kita asesmen. Nah, ini perlu lagi nih fokus asesmen komprehensif. Ya, ini penting. Ya, asesmen komprehensif itu pertama kita gunakan dokumentasi. Nah, jadi ketika ada yang mendaftar, tanya kepada orang tuanya punya tidak dokumen-dokumen akademik dan dokumen-dokumen non akademik. Ya, dokumen akademik apa misalnya? Tadi kalau misalnya dari SD berarti raport TK-nya. Kalau dari TK mungkin ada tulisan-tulisan ataupun aktivitas nulis-nulis, aktivitas coret-coret gambar atau di rumah dari Ananda, boleh dikumpulkan ke kami gitu ya. Nah, terus dokumen non akademik, ya misalnya dia sudah diperiksa psikolog, ya atau belum, ya tidak apa-apa. Ini namanya asesmen dokumentasi. Nah, setelah dokumentasi, asesmen yang kedua itu adalah asesmen deep interview.
kita panggil orang tuanya. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa instrumen pertanyaan kita tanyakan tentang anaknya. Cukup kenal nggak orang tuanya ini dengan anaknya? Ya. Masih ada denial nggak orang tuanya ini terhadap kebutuhan anaknya? Nah, itu namanya deep interview. Ini asesmen kedua. Sambil orang tuanya diwawancara seperti ini, kurang lebih 1 jam, anaknya ini di screening ya, dikasih tes-tes ya dengan guru pembimbing khusus ya yang ada di sekolah. Ya, nanti dicek apa akademiknya, non akademiknya secara langsung oleh GPK. Nah, orang tuanya kita wawancarai ya. Nah, terus setelah ada asesmen dokumentasi, asesmen deep interview terhadap orang tua atau parent, yang ketiga ini yang terpenting, observasi selama 3 bulan. Nah, kita cocokkan tuh dokumentasi, penjelasan orang tua, sama temuan di lapangan. Nah, kita tadi ada ibu yang mengalami tuh, dokumentasinya adalah ADHD, tapi temuan di lapangannya, ya ketika kita melihat ada ciri-ciri autistiknya. Nah, itu harus di apa namanya divalidasi itu ketemu, nanti diarahkan untuk pemeriksaan ulang. Ya, karena guru ini memang tidak boleh menilai atau judgement ya anak ini autis atau tidak boleh. Jatuhnya adalah malpraktek nanti. Ya, guru hanya bisa menilai suspek. Anak ini suspek ya. Ya, ketika kita baca di SM5 itu ya sebagai pedoman untuk menilai anak ini ABK atau tidak, kita kan tahu. Misalnya, ini ASD ada 3 karakter dasar. 1, ASD adalah punya gangguan komunikasi. Oke. Terus yang kedua, interaksi sosial. Ya. Yang ketiga, ataupun bagian dari yang kedua ini adalah repetitifnya, perilaku berulangnya. Nah, jadi 2 atau 3 perilaku atau karakter dasar ini cukup membuat kita menilai suspek anak ini ASD. Ayo lanjutkan judgmentingnya ke psikolog ataupun dokter tumbuh kembang. Misalnya lagi di kelas kita temukan, ini profil kognitifnya di bawah rata-rata. Dia sulit beradaptasi, tidak tahu ya ketika disuruh keluar pagar, ketika bapak ibu mau ke rumah kamu, ke kanan apa ke kiri, dia nggak tahu arah nih, nggak tahu arah gitu. Nah, kita melakukan suspek, ya kita lihat ini suspeknya ya adalah ID, intellectual disability. Ya, karena kita nggak punya license untuk menilai tadi. ID nih pasti nggak bisa. Yang bisa menilai adalah psikolog dan dokter tumbuh kembang. Kita hanya observable, hanya suspek paling tinggi. Gitu. Nah, tadi Ibu bisa melihat tuh suspek autistiknya mungkin ada. Nah, panggil orang tuanya untuk melakukan hal ulang, pemeriksaan hal ulang. Tapi sebenarnya ketika kita terhambat dengan orang tua itu terhambat dengan biaya dan sebagainya, pada dasarnya guru ini hanya butuh ya nggak butuh tahu ini autistik atau idea, nggak butuh itu sebenarnya. Guru itu hanya membutuhkan bagaimana anak ini bisa belajar. Nah, itu guru harus menemukan cara bagaimana anak ini bisa belajar, itu aja sih. Kita nggak perlu tahu anak ini harus apa, harus apa. Nah, tetapi kita bagaimana dalam pembelajaran anak ini bisa belajar gitu. Ya, nah itu aja sih tugas sebagai pendidik. Ya, adapun ini harus begini, enggak harus seperti itu. Tapi bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang baik kepada mereka. Seperti itu. Nah, tapi memang perlu juga tadi profil-profil ya, makin lengkap profil semakin tenang kita mengajarkan anak. Ya nanti akan saya contohkan betapa kita harus tahu profil karena nanti akan ada ya persiapan-persiapan tadi ketika dia masuk kelas misalnya ternyata dia autistik dengan asma akut seperti itu, maka harus dipersiapkan tuh keadaan-keadaan yang apa namanya untuk dia bisa belajar dengan baik dan tetap selamat di dalam kelas ketika terjadi gangguan pernafasan. Nah, terus misalnya dia Down syndrome dengan kebocoran jantung, nah misalnya seperti itu.
Nah, jadi harus ada kesiapan-kesiapan ketika kita pembelajaran di kelas. Oke, jadi akademik dan non-akademik ini adalah asesmen yang harus kita miliki. Akademik di dalam PAUD mungkin tadi prerequisite-nya untuk menuju akademik gitu ya. Prerequisite menuju akademik. Kalau non-akademiknya sama, dari PDM ini PAUD assessment sama. Cek tidurnya, cek makannya, cek bagaimana dia istinja atau toiletingnya, mandinya dan sebagainya. Nah, itu sama semuanya. Bahkan kalau remaja yang sudah pubertas di non akademik ini harus di asesmen lagi, dia sudah memiliki konsep ruang privat, dia udah ngerti ruang privat atau belum, dia sudah mengetahui konsep rasa malu atau belum. Nah, ini perlu di asesmen lebih lanjut kalau remaja ya, karena di remaja ini mengalami turbulensi libido ya, karena pubertasnya sama ya, secara biologis mereka perkembangannya sama ya, jantungnya berkembang sama ya, terus ya tadi semuanya metabolismenya tubuhnya berkembang sama ya, kecuali yang ada gangguan. Nah, ketika remaja mereka baliknya sama, ihtilam mimpi basah bagi laki-laki sama, menstruasi bagi wanitanya sama, sehingga turbulensi libidonya juga mengalami hal yang sama. Tapi kalau anak-anak reguler itu ketika turbulens terjadi, ya nah ini kita belum berbicara agama dan moral dulu ya, belum bicara agama dan moral. Mereka mengetahui ruang privat, mereka mencari ruang privat pasti. Nah, berbeda dengan remaja-remaja yang ABK ya, dia nggak tahu ruang privat, dia nggak tahu konsep rasa malu. Nah, ini akan membiasakannya ketika terjadi turbulence libido. Nah, non akademik di remaja ini lebih kompleks dan mungkin lebih elaboratif, eksploratif. Berikutnya, nah ini klasifikasi untuk mengenal, ya kita mungkin rumit-rumit sedikit ya. Ya ini udah mulai masuk teori-teori pengenalan kedisabilitasan. Kalau di Indonesia itu diklasifikasi menjadi tadi anak-anak berkebutuhan khusus dalam hal fisik ya. Biasanya ini disebut tunadaksa ya, tunadaksa ya, atau kalau di negara maju di dia Individual Disability Education Act ya, IDEA ada 13 tuh ya. Nah, itu disebut orthopedic impairment biasanya. Orthopedic impairment seperti itu. Nah, biasanya hanya fisiknya aja, tetapi intelektualnya canggih. Bisa juga CP ya, cerebral palsy ya, spastik ya, diplegia atau quadriplegia dan sebagainya. Kayak misalnya Stephen Hawking ya. Stephen Hawking itu kan CP tetapi otaknya nggak ada masalah, pintar banget. Nah, atau ada hambatan intelektual, ID. Kalau dulu namanya adalah tunagrahita, ya tunagrahita. Ya, kalau sekarang intellectual disability namanya. Nah, ada juga kalau di Indonesia itu mental, ya. Nah, mental ini mungkin namanya kalau di IDEA adalah emotional disturbance. Nah, ini yang nanti masuknya psikopat ya, psikopat, ada anxiety, ada macam-macam, delusi, ilusi, gangguan persepsi dan sebagainya di mental ya. Nah, terus sensorik itu biasanya tunarungu dan blindness ya, tunanetra, tunarungu, ya deafness dan blindness ya. Nah, intelektual masuk ke mana? Autisme masuk ke mana? Nah, masih bingung. Apakah intelektual? Belum tentu. Ya, apakah mental? Belum tentu. Sensorik? Enggak. Fisik. Jadi autistik masuk ke mana nih? Nah, orang-orang banyak memasukkan ke intelektual. Padahal enggak. Ya, autisme gangguannya cuma 3 kok. Kalau 3 ini sudah teredakan, atau 2 lah, 2. Yang satu ini variannya aja. 2 atau 3 ini dia bisa diintervensi dengan baik, maka nggak ada hambatan lagi seperti biasa. Di autistik lulusan kami ada jurusan matematika di salah satu universitas swasta. Ya, dia datang lagi ke Darel ingin mengajar matematika. Pak, saya udah lulus nih, satu ngajar matematika ya SMA. Ngajar.
matematika SMA gitu. Saya mengajar matematika SMA. Itu autistik, autism spectrum disorder. Intelektual. Belum lagi kalau kita baca sejarah dan filmnya Profesor Temple Grandin. Temple Grandin salah satu tokoh zoologi, ya biologi, tapi dia juga zoologi ya. Nah itu masa kecilnya adalah autism. Tapi dia sekarang profesor. Buku dan filmnya sangat menarik. Nama tokohnya Temple Grandin. Nah, jadi autism nggak masuk dia ke fisik, ke intelektual, ke mental, ke sensorik juga. Nah, makanya IDEA, kita biasanya di sekolah menggunakan IDEA. Makanya di sekolah itu ada yang memang disabilitasnya nggak ada di SLB. Tetapi di kita, alhamdulillah dengan pertolongan Allah difasilitasi. Ya, ada sindrom Crouzon, ada Cornelia de Lange syndrome. Nah, jadi ini kalau klasifikasi di Indonesia masih seperti ini, ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh menggunakan yang lebih dari Indonesia, boleh saja tadi pakai IDEA, individual, disability, education, act. Ya. Nah ini, bahkan saya cek tuh di Departemen Pendidikan di Amerika sudah sangat spesifik bahwa yang paling banyak di mereka adalah specific learning disability atau yang kita sebut kayak misalnya disleksia gitu, disleksia. Nah, uniknya disleksia ini biasanya anak-anak yang memiliki intellectual quotient tinggi banget. Awalnya didahului specific learning disability, ya, sebagaimana Einstein dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah speech or language impairment. Jadi tadi kayak speech delay masuk sini ya. Tetapi bukan hanya speech delay-nya, bukan hanya gangguan lidahnya, tetapi tadi brokanya atau apanya ya. Secara medik itu ada. Terus ADHD masuk ya. Autism, intellectual disability, emotional disturbance. Nah, yang perlu diwaspadai ini sebenarnya ini. Banyak anak-anak reguler ya yang dianggap reguler, yang biasa-biasa saja, yang tipikal ya, itu malah justru mengalami ini emotional disturbance. Bahkan PBB merilis data remaja dari 13 sampai 19 tahun di Indonesia, 1 dari 3 remaja mengalami depresi dan hilang minat. 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami depresi dan hilang minat. Coba bayangkan. Jangankan berprestasi anak-anak ini, bertahan hidup aja susah. Ya. Bahkan ada yang sampai mengalami delusi, halusinasi, ilusi dan sebagainya. Nah, kita anggap reguler, tipikal. Udah kamu bantu begini. Padahal dia sedang melawan tadi, ya, gangguan emosional disturbance dalam dirinya. Dia bertahan hidup aja sulit, gitu. Ya, apalagi berprestasi. Nah, ininya harus di intervensi dulu, intervensi dulu. Nah, developmental delay ya, perkembangan yang terlambat. Ini speknya juga banyak ya. Biasanya kalau di bayi itu ketika waktunya jalan, sudah melangkah jalan, ditaruh di semacam roda-rodaan itu, kakinya bergerak. Ini kok diem aja. Nah, ini perlu curiga nih, langsung harus ke dokter tumbuh kembang. Ketika misalnya 6 bulan atau berapa bulan, 5 bulan, ditaruh di roda-rodaan, kakinya diem aja nih. Kok kakinya diem aja? Nah, itu perlu di asesmen lebih lanjut ke dokter tumbuh kembang. Atau misalnya belum ada echolalia ya, echolalia apa gumam-gumam gitu ya, bergumam-gumam ya, di usia mungkin sekitar 4 bulan, ya 2 bulan, 3 bulan kan udah ada echolalia tuh. Udah memang ya. Nah, ini kalau diam aja sampai 4 bulan. Nah, segera ke dokter tumbuh kembang untuk dilihat ya, untuk di asesmen, di anamnesa kalau bahasa kedokterannya, di anamnesa. Oke. Nah, yang rumit itu multiple disability MD ya. Nah, itu MD itu dia gabungan, bukan hanya satu. Tetapi di dalam diri peserta didik ada 2, ada 3 kedisabilitasan. Nah, ini yang biasanya ditolak-tolak ya di sekolah-sekolah lain gitu ya. Tolak-tolak. Nah, tetapi kalau di DARL selama tadi kuotanya masih ada, siapapun bisa sekolah di sini.
Bahkan ada beberapa anak juga yang sekolahnya di rumah sakit, ya, dan ya dan juga agak berat ya, karena kanker usus gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi semua anak bisa bersekolah gitu intinya. Semua anak bisa bersekolah, semua berbahagia. Karena gini, peserta didik disabilitas ini dia mengalami penolakan berkali-kali di TK. Ya, oke, kamu masuk di sini, tapi jadi properti kelas. Kamu yang penting nggak ganggu teman ya. Di SD lagi gitu. Nah, mereka ini merasakan rekognisi itu tidak ada ya, pengakuan, penyetaraan itu mereka bisa merasakan. Cuma memang bahasanya itu agak sulit dipahami oleh yang lain gitu ya. Tapi mereka merasakan rasa ya. Nah, terus di SD juga sama. Ya, udah kamu diterima nih, tapi jangan ganggu yang lain ya. Diam aja dia kan. Ya. Terus di SMA masa ditolak juga, ya udah ayo kita. Minimal di 3 tahun ini dia merasakan kebahagiaan. Ya, jadi mungkin dari SDLB, SMP LB atau SMP itu dan sebagainya, mereka sangat ya tidak tidak seperti ini loh belajar gitu, cuma mereka bisa mengungkapkan gitu, mereka sulit mengungkapkan. Nah, tapi ketika kita kasih paper untuk dia menulis, ya dikasih media untuk dia bisa berekspresi, itu hasilnya sangat ya sangat luar biasa. Ya, bagaimana dia mengungkapkan, bagaimana mereka ingin mengakhiri hidupnya, tapi nggak tahu cara mengakhiri hidup itu gimana. Gitu. Saya ingin selesai hidup, tapi nggak tahu gitu cara mengakhiri. Itu bagus kan buat dia sebenarnya. Ya, untung dia nggak tahu caranya gitu, jadi nggak selesai hidup. Ada yang seperti itu. Nah, jadi minimal di sekolah kita mereka rekognisi gitu, diakui, belajar dengan baik gitu. Nah, tentunya parameter keberhasilan buat mereka kan nggak sama, ya. Nah, ini yang harus harus ditekankan, parameter keberhasilan mereka dengan teman-teman sebayanya ya nggak sama, ya beragam. Nah, nanti itu akan kita bahas di pembelajaran. Ini masih asesmen ya. Nah, untuk mengenal mereka, nah inilah karakter mereka yang ada di sini. Yang ada di sini semua inilah karakternya. Tadi dikatakan bahwa kesalahan mengenal mereka, maka kita sedang merencanakan kegagalan untuk mereka ke depan. Tapi ketepatan kita mengenal mereka, ya, maka kita sedang merencanakan keberhasilan selanjutnya untuk mereka. Dan ini ada di kompetensi wajib kita sebagai guru, yaitu kompetensi pedagogi. Yang pertama adalah mengenal peserta didik. Gitu. Ya, jadi mengenal peserta didik itu harus memang benar-benar mengenal. Ya. Saya berkali-kali bilang ke teman-teman yang lain bahwa untuk menjadi guru itu hukumnya fardu kifayah. Ya kalau udah ada yang jadi guru, kamu nggak wajib lah, nggak apa-apa nggak jadi guru. Tapi kalau kamu sudah menjadi pemilih jalan guru, jalan pendidikan ini, maka wajib ain, fardu ain bagi kamu mempelajari ilmu-ilmu pendidikan. Sebagaimana dokter, kita nggak wajib jadi dokter. Tapi ketika kita sudah memilih untuk jadi dokter, fardu ain hukumnya mempelajari ilmu-ilmu kedokteran. Nah, begitu juga guru. Ketika kita sudah saya inilah jalan hidupku, ya, jalan ninjaku. Nah, maka menjadi wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu pendidikan, pedagogi, mengenali peserta didik. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu. Nah, hasil dari asesmen itu ada 3. Ya, jadi ketika kita asesmen akademik dan non akademik tadi dengan 3 asesmen yang komprehensif tadi, ya dengan asesmen yang komprehensif tadi ada asesmen dokumentasi, ada asesmen wawancara, ada asesmen observasi. Ini yang kita sebut dalam waktu kita nyusun skripsi mungkin triangulasi ya, adanya tadi pengecekan. Ada nggak kesamaan, keajegan antara dokumen, wawancara, dengan observasi gitu ya. Nah, jadi kita riset juga nih di pendidikan inklusif gitu. Nah, akhirnya nanti muncul profil anak gitu ya. Nanti akan saya munculkan contoh, tapi untuk profil ini mungkin hanya dilihat saja.
Terus rekomendasi juga akan saya berikan contoh rekomendasi, ya. Dan juga ini ruhnya juga yang terpenting adalah Individual Educational Program atau PPI, pembelajaran apa namanya program pembelajaran individual, PPI, atau sering disebut juga Individual Educational Program. Nanti juga akan saya contoh. Nah, mungkin saya contohkan dulu ya. Saya izin memberikan apa namanya contoh ini. Saya stop dulu. Ini contohnya ada di. Oke. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia ini SMP. Nah, di awal itu hanya mengatakan di dokumentasinya itu mengatakan low vision. Tapi ketika kita wawancara mendalam, nah ini keluar nih. Ada epilepsi, ada CP, ada pendarahan otak, ada kelainan fungsi hati. Nah, jadi wawancara mendalam ini ketika orang tua teryakinkan kalau yang di hadapannya ini juga sayang terhadap putra putrinya, dia akan open semuanya. Dia akan curhat sejadi-jadinya. Makanya biasanya kalau wawancara tuh terjadi seru, ya, karena pasti tadi mengandung bawang, wawancara yang mengandung bawang gitu. Nah, jadi terbuka tuh catatan awalnya cuma low vision, tetapi kita temukan tadi ada epilepsi. Maka waspadai ketika dia kejang, ya, jangan sampai di tempat-tempat yang membahayakan, ya. Maka GPK-nya harus waspada, guru pembimbing khususnya harus waspada, ya. Nah, pendarahan otak juga ini menyebabkan kita merekomendasikan, oh kalau gitu ayah bunda nanti harus terus berhubung dengan PON ya di Cawang, ya. Pusat Otak Nasional di daerah Cawang. Nih, nanti kami tuliskan dari sekolah ini untuk memberikan pengantar untuk terus berhubungan dengan dokter di sana. Nah, jadi seperti itu profiling kita terhadap tadi. Nah, kita lihat lagi kebutuhan khususnya apa sih ya yang membuat dia nggak bisa belajar atau terganggu dalam belajar adalah tempat duduk, setting dan sebagainya ini menjadi sangat penting. Bahkan alat belajar yang bernama kaca pembesar atau loop ya, kaca pembesar itu menjadi sangat penting untuk disediakan untuk dia. Nah, terus posisinya dan sebagainya ini menjadi sangat penting untuk diatur. Nah, rekomendasinya akademik ada, non akademik ada. Nah, ini kode-kode yang kami buat. Terus PPI-nya juga ada. Ini profil. Nah, tadi kan produknya berupa profil. Nah, yang kedua, produknya berupa rekomendasi. Saya kasih contoh juga rekomendasi. Oke, rekomendasi. Nah, ini rekomendasinya, ya. Nah, ini mungkin bahasa-bahasa yang lebih teknis, ya, untuk pendalaman-pendalaman lagi. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk intervensinya kita rekomendasikan. Ibu guru pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini ya. Nanti ibu gurunya sendiri nanti bapak ibu gurunya antara guru dengan GPK, guru pembimbing khususnya akan berdiskusi. Oh ini kita cocok pakai ini nih nanti. Kita pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah ini juga untuk untuk apa namanya non akademiknya ada, kayak akademiknya ada AI itu harus dimodif, pembelajaran agama Islamnya harus dimodifikasi. Nanti modifnya seperti apa, berujuk apa, nanti kita akan lihat IEP-nya atau PPI-nya. Nah, terus matematika modif dan sebagainya modif ya. Karena ternyata kita temukan juga ada profil kognisinya yang sangat kurang. Ya. Nah, ini bisa modif konten, modif cara, ya. Modif tempat termasuk. Nah, ini contoh
rekomendasi. Nah, terakhir yang menjadi apa namanya produk adalah IEP. Sekarang coba kita lihat contoh IEP-nya. Ini contoh IEP. PPI ya, program pembelajaran individual. Sebenarnya ya asesmen ini bisa bermakna tadi ya, evaluasi. Jadi asesmen itu kan banyak, ada asesmen for learning, asesmen as learning, asesmen of learning gitu ya. Nah itu bisa macam-macam tuh pendefinisiannya mungkin di waktu yang lain. Nah ini bisa kita gunakan tadi digital, manual, tulisan, insan, CBM ya, kurikulum based ya, manajemen ya. Jadi kita ada case manager ya, ada kasus-kasus tertentu produk. Nah, jadi bentuk-bentuk evaluasinya nanti apa saja ini. Nah, ini non akademiknya, nih, penilaian skor, public skor. Nah, ini modifikasinya. Jadi goals-nya apa nanti? Hanya C1, C2-nya kah? A1, A1 afektif. Ini kan belum ya, mengacu pada belum ini. Nanti goals-nya mengacu pada belum. C1-nya, C2, C1 sampai C2, C6 belum bisa. Gitu. Hanya C1, C2. Berarti memahami, apa namanya, mengingat ya, remembering dengan memahami. Cuman itu aja. Ya, jadi apa namanya, remembering sama understanding itu aja, sudah sampai situ aja. Adapun tadi implementasi, terus analisis sampai nanti evaluasi atau sintesis nggak sampai. Nah, kalau apeksinya bisa nih A1 sampai A5. Nah, psikomotornya hanya P1. Nah, ini untuk pelajaran PAI. Nah, ini berdasarkan pasti ini MGMP-nya, MGMP-PAI-nya harus bekerja kuat nih secara kolaboratif. Nah, intervensinya bisa ini, asesmennya seperti ini, catatannya seperti ini. Sampai nanti untuk ini. Nah, ini akan didiskusikan bersama orang tua ketika sudah muncul IEP, ya, Individual Educational Program. Gitu. Ini produk dari hasil asesmen awal yang tadi kita bicarakan semenjak tadi. Ya, kita kembali ke ini. Nah, jadi tadi profil, rekomendasi, dan IEP. Hasilnya adalah profilnya anaknya seperti ini, rekomendasinya nanti muncul seperti ini, pembelajaran individual selama setahun seperti ini. Nah, itu dia. Udah belajar. Ya. Nah, apakah terjadi tadi meltdown atau kita orang-orang menyebutnya sebagai tantrum? Ya. Kalau memang itu tidak sebagaimana anak-anak reguler saja, kalau memang tidak ada gangguan di dalam dirinya, belajar fine-fine saja. Dan karakter-karakter ini sudah dikenali sama teman-temannya gitu ya. Bahasa-bahasa yang digunakan juga sudah menyesuaikan ya. SPOK biasanya kan, kalau yang autistik, yang memang ADHD dia menggunakan SPOK kan ya. Maaf, aku tadi tidak sengaja menyenggol tempat minum kamu. Nah, anak SMA biasa ngomong seperti itu. Ya, itu kan biasanya di PAUD, tapi di SMA juga sering mengatakan begitu. Oke, tidak apa-apa, kamu aman gitu ya. Nah, tapi kalau kamu sih udah, dia akan meltdown, dia akan merasa bersalah. Guilty feeling-nya akan muncul dan berkecamuk gitu ya. Kamu sih begini, oh, udah langsung dia. Tapi oke, tidak apa-apa, kamu aman, kamu tenang, aku tidak apa-apa. Udah, santai lagi. Nah, tetapi kalau tadi cara berinteraksinya juga kurang pas, nah itu yang terjadi tadi meltdown dan sebagainya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, ya, nyala api kita harus terus ada sampai ujung peta, ya. Nah, yaitu mereka belajar secara bahagia. Tetap harus nyala, nggak bisa padam. Ya, guru kalau capek itu istirahat, bukan menyerah gitu. Ya, jangan menyerah, istirahat aja dulu. Nanti kita jalan lagi terus, ya.
Saya berkali-kali mentok ketika berhadapan dengan kasus. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Terutama tadi membedakan antara kedisabilitasan dengan rasa malas. Ini anak lagi malas atau kedisabilitasan. Karena ketika kita salah, ternyata ini disabilitasnya kita kenali sebagai rasa malas, kita paksa terus, dia akan frustasi. Muncullah meltdown tadi. Tapi kalau dia lagi malas, ya kita kenali sebagai disabilitas, kita nggak lakukan intervensi, ya nggak bisa anaknya, nggak berkembang gitu ya, nggak berkembang. Kalau kita, yang ini disabilitas itu jangan dipaksa, ini disabilitasnya. Ternyata itu malasnya, yang berkembang. Nah itu agak-agak fair gitu. Ya, kita harus kolaborasi beberapa kali. Terus tadi menemukan istilah-istilah, ya kan kita berpikir, aduh ini gimana ya caranya, istilahnya apa ya? Kalau ketemu istilah saja, nah itu akan mudah. Waktu itu di TK terjadi eh, ASD ya, ASD yang juga memiliki flek dalam otaknya, ada flek di sini, tapi dia ASD, ya, masih non verbal ya. Tapi ada ekolalianya, ada suaranya. Nah itu dia setiap ingin buang air besar, mohon maaf saya ceritakan ini ya, dia mengambil itu digambarkan ke mejanya dan ke jendela dan pintu, ya. Ya, jadi ketika dia mules gitu ya, kerasa mulusnya itu bukannya ke toilet, bukan ke apa, ya, langsung diambil, dia peperkan ke mejanya, dia gambar. Ya, terus ini kan pasti mengganggu ya, reguler ya, anak-anak yang di sampingnya maupun gurunya, ya. Ya, pembelajaran akan tidak efektif. Ini harus diintervensi. Apakah kasus ini terjadi di luar negeri dan ada intervensinya? Saya yakin ada. Nah, cuman istilahnya apa? Nah, coba kami mencari, ya tadi kekuatan teknologi menjadi penting buat itu. Saya tanya, apa itu kasusnya ya? Bingung profesornya, apa ya kasusnya namanya? Terus saya nanya ke teman-teman, bingung juga gitu kan. Nggak ada yang menjawab di grup profesor juga gitu ya. Nah, akhirnya coba saya temukan, ya tadi lagi-lagi aspek religiusitas menjadi sangat penting untuk kita kita apa namanya kita munculkan. Akhirnya saya menemukan ada istilah namanya smear poop, ya. Nah, cari deh smear poop. Nah, itu ada intervensinya. Oh, ini 6 bulan nih gitu ya. Nah, jadi itu masih apa namanya tantangan-tantangan kita ke depan. Jadi selalu ada tantangan, di dalam pendidikan inklusif. Tapi ini menjadi media belajar. Oke, mungkin itu dulu ya. Masih banyak sebenarnya. Oke, iya. Baik, Ibu. Tahan Saya dulu, kembalikan ke Pak Nurul. Dokter. Iya, baik. Baik, teman-teman. Halo. Hai. Jadi hari ini Pak Dokter Teguh sudah memaparkan, merefresh ya, materi-materi yang mungkin beberapa sudah pernah teman-teman dengar. Tapi ini ada beberapa penguatan tadi ya. Dan sengaja Pak Teguh tidak memperinci asesmen akademik yang kayak gimana, non akademik yang kayak gimana. Kemudian nanti di ujung tadi untuk profil hanya dikasih contoh saja. Karena berharap bahwa setelah ini akan ada next pertemuan lagi. Begitu ya teman-teman ya. Nah, Pak Teguh mungkin sebelum teman-teman, waktunya tinggal 15 menit. Waktunya tinggal 15 menit. Saya mungkin akan ngobrol dulu dengan Pak Teguh. Teman-teman ya, langsung menyimak dan nanti langsung raise hand. Sengaja chatnya kami tutup karena saya tidak tahu ya, apakah orang yang suka memanfaatkan apa ya kondisi kemudian membuyarkan konsentrasi orang, mengganggu orang itu termasuk ABK juga ya Pak. Jadi ketika kita sedang ada kelas seperti ini, ada satu sih sebenarnya ini yang selalu ada satu orang yang share gitu ya, share untuk bisnisnya sendiri gitu ya. Tapi share-nya tuh banyak, jadi kami harus delete. Nah, apakah itu termasuk ABK Pak? Iya, bukan sih Bu, itu hanya pragmatik ya, orang yang pragmatik. Oke, enggak ya berarti. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, kira-kira ini semuanya teman-teman guru itu sekali lagi kan bukan profesional dan awam Pak, tapi ketitipan
anak-anak yang diberikan Allah tadi kelebihan dan kekurangan. Jika benar-benar ingin belajar Pak Teguh agar bisa disebut sekolah inklusi dalam artian yang ini ya mikro ya, bukannya makro ya. Itu syaratnya harus bisa apa saja sih Pak Teguh? Ya. Jadi syarat pertama adalah tadi yang berupa fundamental yang ada di benak-benak kita semua, yaitu semua anak itu bisa belajar gitu ya. Semua manusia bisa belajar gitu. Itu harus ada, jangan sampai ada paradigma dulu lagi, oh anak ini cukup dirawat aja, anak ini cukup di ini aja. Tidak, semua bisa belajar gitu ya. Dengan caranya, dengan targetnya masing-masing. Terus yang kedua, ada 2 syarat perilaku yang harus dimiliki. Kalau 2 ini nggak ada, akan sulit. Yang pertama, suka tantangan. Yang kedua, suka belajar. Nah, jadi ketika dia suka belajar, otomatis sih suka tantangan biasanya. Nah, jadi memang ada guru-guru yang sering keluar, bahkan tanpa pamit dari saya. Nah, saya tanya kan biasanya, alma mater dari manapun saya terima, tetapi 2 syarat ini menjadi penting. Bapak Ibu punya nggak? Suka belajar dan suka tantangan. Suka Pak. Nah, tapi biasanya yang bohong tuh biasanya keluar dia nggak tahan. Tapi yang bertahan itu adalah yang memiliki tadi jiwa suka belajar dan suka tantangan. Nah, ini yang harus ada di sekolah ini dulu. Kalau ini nggak ada, resources sehebat apapun nggak bakalan bisa menjawab persoalan. Ya. Jadi tadi paradigmanya diperbaiki bahwa al-insan ya jadi konsep humanisme menurut filosofi ini. Terus konsep al-insan menurut Islam itu kita pahami dengan baik gitu. Ya, jadi ada transendennya gitu, aspek-aspek religiusnya. Oke. Ya, mungkin dan yang kedua tadi perilaku suka tantangan dan suka belajar. Nah, Oke. dengan Nah, ini nanti bisa kita menggunakan resources yang Oke. Sekarang belajarnya Pak. Minimal teman-teman ini ada Bu Ida, ada Teh Hatta, ada Teh Esti, ada Bu Nurti, ada Bu Alimah. Kira-kira minimal harus belajar apa saja sehingga mereka itu siap gitu dengan kondisi mau ada anak ABK kapan saja. Mereka sudah terstruktur gitu Pak di sekolahnya. Ada kesiapan-kesiapan. Itu harus belajar apa saja Pak dan berapa lama gitu. Ya, kalau lama itu mungkin tergantung relatif ya. Ya. Terus, tapi kalau hal-hal yang dasar harus dipelajari adalah tadi mengenal peserta didik yang akademik dan non akademik. Urayanya setiap usia berbeda gitu ya. Nah, terus juga kemampuan mereka baseline-nya kan beda-beda. Nah, ini yang mungkin harus kita kita pelajari dengan baik, kita coba, kita terapkan, kita tuliskan, kita diskusikan dan sebagainya. Ini menurut saya yang sangat-sangat penting. Nah, ini tidak akan mampu kita pelajari sebelum punya yang 2 tadi, paradigma tadi gitu, yang suka belajar tadi. Kembali ke situ kok, semuanya kembali ke situ. Ketika kita punya ini, kita akan bisa mengakses resources yang lebih kaya dari cuma sekedar teori-teori itu. Siap. Oke, teman-teman, kita mengerucut ya, teman-teman peserta ya. Misalnya Pak, misalnya Bu Ida, saya, Bu Esti, ada sekitar 50 orang dari 270 ini yang akan yang akan belajar intens gitu ya. Apakah belajarnya itu mencakup tadi akademik, asesmen ya, akademik non akademik, berarti satu ya, asesmen akademik dan non akademik. 50 orang itu punya 2 tadi Pak, ingin belajar pokoknya pengen lah gitu. Oke, akademik dan akademik misalnya gitu ya satu. Kemudian menyusun profil, menyusun rekomendasi, menyusun PPI atau IEP. Apakah 4 itu sudah cukup atau ditambahi lagi dengan deteksi dini dengan form SDIDTK dari Kemenkes Pak, dan jadi 5 untuk materi besarnya. Apakah dengan ikut 5 materi tadi mendalami ya, mendalami walaupun nanti tidak bisa intens seperti profesional, apakah itu sudah cukup Pak? Sangat cukup. Jadi memang sangat cukup. Sangat cukup. Jadi kalau memang kan kalau teori apa sih yang berdampak 20% ini memberikan dampak pada 10% gitu ya. Maka kalau tadi 50 orang ini kan 50 orang ini dihitung 20% akan memberikan dampak 80%, berarti kan ini luar biasa. Tapi itu baru asesmen
belum kita belajar tentang pembelajaran dan intervensi. Betul. Nah, Betul, itu Pak. kan itu ada lagi nanti Ya, kita belum belajar lagi evaluasinya dan ya, uh, ya. Awal, Pak. Awal. Awal ya, dulu berarti. ya, Berarti ya. teman-teman, setelah ini kita akan membuka untuk 50 sekolah yang memang benar-benar berani gitu ya menerima tantangan ini untuk ikut 5 kali kelas tanpa ada stop sama sekali gitu ya. Nanti kita akan buat workshop. Pak, kira-kira kalau untuk belajar akademik dan non akademik misalnya ya lewat online itu berapa lama Pak satu pertemuan? Satu pertemuan itu berapa jam untuk belajar akademik dan non akademik saja. Jadi kita akan benar-benar satu-satu gitu. Oke, nah asumsinya teman-teman pendidik ini prerequisite atau prasyaratnya udah setara ya, Bu, ya? Atau masih beda gitu ya. Nah ini kan penting juga untuk tadi ketika saya Oke. memberikan ini ternyata prerequisite-nya belum sampai maka apa namanya nggak optimal juga gitu. Nah kalau mungkin Oke. 50 orang ini memiliki apa namanya prerequisite yang setara terkait dengan baseline-nya ya, terus juga apa namanya bisa dilakukan dengan pendekatan andragogi, nah itu lebih cepat lagi bisanya, bagus. Oke. 3 jam Pak sekali pertemuan cukup? Mungkin dipisah ya Bu waktunya, mungkin ke fokusan kita kan paling 1,5, nah potong dulu nanti 2. lanjutin lagi 1,5 gitu ya. Oke. Ya. Oke teman-teman, berarti nextnya kita akan screening dengan ketat nanti ya. Untuk yang bisa ikut ya, karena biasanya kalau ikut kelas seperti ini itu mahal sekali. Kita akan coba mix kan ya, kita akan cari volunteer atau donatur nanti ya. Kemudian nanti teman-teman mungkin berkontribusi tapi tidak besar ya, tidak besar ya, paling berapa gitu. Tapi kita akan fokus dulu di pra ya Pak ya, di pra. Jadi bagaimana kesiapan kita untuk menerima ABK. Kalau pembelajaran dan evaluasi nanti di gelombang kedua. Biar kita tidak ya Pak, gimana Pak? Goalsnya tahun ini menerima peserta didik ya. Iya Pak, mereka sudah menerima Pak, tapi belum ngerti yang kayak gitu-gitu. Jadi kita selamatin dulu di tengah-tengah ini dengan buat kegiatan pra tadi. Kita berharap tahun depan mereka lebih siap gitu Pak. Saat sebelum menerima sudah melakukan itu. Oke. Baik. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kan kalau prevalensinya kan kalau pemerintah 5% ya Bu ya. 5% itu juga yang ringan-ringan, bahkan 5% itu diisi yang reguler, nggak ada anak-anak yang diterima gitu ya. Sementara kalau melihat data perkembangan itu 15%, PDBK itu 15% menurut literatur ya Bu ya. Nah itu kalau di Dapodik ada 52 juta peserta didik, maka 15%-nya itu PDBK. Dan ternyata ketika dilihat di Dapodik juga PDBK itu hanya cuma 100.000, 200.000 anak. Sementara 15% dari 52 juta kan 6 jutaan ya. Berarti 5 jutaan ini kemana gitu ya sekolahnya gitu. Kalau semakin banyak sekolah inklusi kan mereka ini semakin banyak diterima gitu. Sangat beruntung lah Indonesia memiliki Aisyah ini mudah-mudahan insya Allah. Ya, ini yang ikut memang bukan hanya Aisyah Pak Teguh, ada dari luar Aisyah saja. Jadi kita coba apa ya, dari yang sedikit ini benar dulu gitu Pak. Baik. Dari yang sedikit ini benar dulu. Oke teman-teman, lebih enak ngobrol seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau nanya dan sebagainya, pasti nanti akan ada ini ya deep talk nanti dengan Pak Teguh. Tapi saya ingin tadi Pak Teguh izin fokuskan, teman-teman silahkan chat. Saya sudah buka chatnya. Silahkan chat teman-teman. Kira-kira dari 281 itu yang hadir bersama saya dengan Pak Teguh ya. Kira-kira siapa saja yang bisa dan mau menerima tantangan 50 sekolah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Silahkan chat di Zoom. Belum screening ya ini, belum screening. Silahkan tuliskan sekolahnya dong, sekolahnya dan dari mana sekolahnya itu. Jangan saya. Ayo. Ya, biar Pak Teguh juga bisa melihat sejauh mana effort teman-teman untuk menerima tantangan ini. Kita benerin dulu dari 50 sekolah ini. Ya.
Jadi ada dari Jawa Barat, ada dari Jawa Timur, Pak. Ada Alhamdulillah juga ya. dari Bekasi, oh tetangga. ya, ada dari Bandung ini. Masya Allah. Ya, silakan teman-teman saya undang untuk menuliskan di chat semuanya saja. Semuanya saja ya. Ya, semuanya saja untuk ngechat siapakah sekolah mana saja yang mau menerima tantangan untuk benerin dulu di internal kita dan siap untuk menerima anak yang memang dititipkan Allah kepada kita tanpa menolak, tanpa menolak. Oke, silakan saya tunggu yang lainnya. Dari TK mana, sekolah mana, dan dari mana kabupaten kotanya domisilinya ya. Bahkan dari provinsi mana. Sudah? Sudah stop? Oke, masih berlangsung Pak Teguh. Jadi ini adalah potret teman-teman. Nah, sudah pertanyaannya ya. Yang kedua saya tanya, ini nanti kan paling tidak 5 pertemuan. 5 pertemuan ini pasti nggak akan gratis, tapi kami akan berusaha untuk mencari donatur. Jika teman-teman diminta untuk mensubsidi, kemampuan teman-teman untuk membayar subsidi dalam 5 kali pertemuan khusus untuk kelas pra sekolah inklusi ini berapa? Nah, saya biasanya nanya gitu Pak Teguh. Oh, Masya Allah. Ayo, Ya, ya berapa Allah. kira-kira kemampuan teman-teman untuk memberikan subsidi bervariasi ya, bervariasi. Kami dari pimpinan wilayah Asia akan mencoba mencari donatur. Kalau teman-teman punya, oh Bu Nurul saya punya nih calon donatur, kasih tahu ke kami, proposalnya akan kami buatkan. Saya yang akan buat nanti. Masya Allah. Oke, ini bervariasi ya. Jadi kemampuan teman-teman adalah di antara 50, 75, 100 sampai dengan 150. Maka mungkin nantinya akan kita sampaikan kepada teman-teman adalah infak sesuai dengan kemampuan. Minimal 50 dan maksimal tidak terhingga. Tidak terbatas gitu ya. Kira-kira ya teman-teman ya. Tapi kita akan segera wujudkan ini. Oke. Selesai Luar ngobrol biasa. kita. Ya, sudah ya, sudah di antara ini. Apakah ada pertanyaan teman-teman atau sudah cukup? Kita bergembira dengan tadi pemantik-pemantik dari Pak Teguh. Memang Pak Teguh tugasnya hari ini memantik, tidak memberikan materi secara terstruktur gitu ya. Karena nanti akan ada pertemuan lagi yang lebih intens, khusus yang memang mau bersungguh-sungguh. Sudah, pertanyaannya Oh, banyak. banyak. Oke, kalau banyak nanti Pasti saya undang banyak. langsung ke sekolahnya Pak Teguh aja ya. Kita ketemu di sana. Oke, teman-teman sudah 10.58. Sepertinya kita akan ketemu lagi. Tapi saya memberikan waktu kepada Pak Teguh untuk closing statement, Pak. Sebelum kita ada dengan peserta. Ya, Dan baik. sebelum kita ketemu lagi nanti, silakan Pak. Insya Allah. Ya, jadi terakhir mungkin ingin saya kutipkan sebuah kisah dari tafsir surat Abasa ya. Orang yang bermuka masam. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjelaskan tentang Islam ke 5 tokoh pembesar Quraisy. Diharapkan ketika tokoh-tokoh ini masuk Islam, ada ribuan orang-orang Quraisy yang akan masuk Islam. Nabi sedang bersungguh-sungguh menjelaskan hal itu. Nah, tiba-tiba ada seorang blindness, tunanetra, yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, itu menyolek Nabi yang bertanya tentang keagamaan. Bagaimana cara mensucikan hati, bagaimana cara mengembangkan tingkat motivasi untuk beragama. Pertanyaannya adalah seperti itu, pertanyaan yang mendasar yang ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah sedang fokus menjelaskan keislaman terhadap pembesar-pembesar Quraisy, ya, bangsawan-bangsawan Quraisy. Nah, ketika dicolek oleh tunanetra ini, Rasulullah menengok, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam, ya, seolah-olah ingin menjelaskan nanti dijelaskan, ini sedang menjelaskan dulu, gitu ya, kamu nanti gampang, gitu ya, seolah-olah seperti itu. Nabi bermuka masam, dan muka masamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak dilihat oleh tunanetra tadi, ya, tidak terlihat sebenarnya, tapi muka masam ini terlihat kepada yang lain, orang lain di sekitarnya melihat. Makanya dari atas arsy yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, jadi ditegur muka masamnya Nabi.
Allah ingin menjelaskan pendidikan itu harus setara, harus mempedulikan seluruh peserta didik, seluruh orang yang ingin belajar. Jangan ada rejection, jangan ada penolakan. Nah, dari sinilah kami semuanya berkaca, bermuka masam saja. Allah Subhanahu wa taala menegur ketika kita bermuka masam, ya. Rasulullah bermuka masam kepada mereka. Kepada Abdullah bin Umi Maktum saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas kita ketika menolak mereka, apa jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka datang untuk mendaftar, maka kita tolak mereka, kedatangan mereka. Maka apa yang harus kita jawab sementara kita memiliki ilmu pendidikan, ilmu mendidik anak? Apa yang harus kita jawab ketika pertanyaan Allah itu datang? Ini tuh menjadi spirit kami semua untuk mendidik semua anak. Education for all. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita tawadhu, konsisten, dan memang bersungguh-sungguh ya. Karena tidak ada anak yang mau diberikan spesial. Pengennya yang standar-standar dan diperlakukan oleh semuanya dengan sama, gitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka kitalah yang akan memperlakukan mereka sama. Dimulai dari kita dulu. Terima kasih Pak Teguh, teman-teman. Di sini dulu karena akan di-share daftar hadir ya. Pak Teguh, kita berikan ucapan terima kasih menurut bahasa teman-teman. Silahkan, ayo mengucapkan terima kasih dengan bahasa daerahnya masing-masing. Pak Teguh, silahkan ditata. Pak Teguh. Hatur nuhun Pak Teguh. Hatur nuhun nuhun Pak Teguh. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak. Sehat-sehat ya Pak. Assalamualaikum Pak. Dipersilakan Pak untuk melanjutkan kegiatan lain. Teman-teman kita di sini dulu ya. Oke. Oke, sudah selesai materi kita. Kita akan lanjut pada satu konsistensi kita ya. Kita akan menuliskan dan mengisi form kehadiran. Saya akan tutup chatnya agar tidak tertumpuk, teman-teman. Ya, Mas Alvin, apakah masih on untuk share daftar hadir hari ini? Jadi yang kelas pertama kita tidak berikan daftar hadir karena masih transisi ya, baru permulaan. Hari ini kita akan mulai dengan mengisi daftar hadir. Nanti teman-teman di akhir, di 8 kelas yang terakhir, kita akan tanya kepada teman-teman siapa saja yang membutuhkan sertifikat, gitu ya. Kalau yang nggak mau sertifikat, nggak apa-apa. Kalau yang membutuhkan, silahkan nanti kita diskusikan di pertemuan ke-8. Silahkan sudah di-share link daftar hadirnya. Saya tunggu di sini teman-teman ya beberapa menit. Ya, teman-teman silahkan kalau sudah mengisi diperkenankan untuk live dulu. Jadi tidak ada nggak bisa ngisi absensi gitu ya. Bu Rohaini sudah aman. Silahkan kalau teman-teman sudah aman dipersilakan untuk meninggalkan Zoom dan kita ketemu lagi di akhir depan ya. Di materi yang lebih deep nanti langsung di kelas inklusif. Dan yang 5 pertemuan itu nanti kita akan bicarakan secara ini ya, secara tersendiri karena itu khusus untuk teman-teman yang memang bersungguh-sungguh ingin mendalami tentang inklusif. Oke, teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Kita anggap semuanya sudah mengisi daftar hadir ya. 240 orang. Silahkan teman-teman untuk live dan kita akan end-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.
Kita end kan ya Zoom-nya.